Hai, kali ini kita akan masak pare tumis. Oke, kita potong-potong dulu. Kalau sudah dipotong-potong parenya, disimpan nih dulu. Bisa juga diremas-remas sama garam, bisa juga tidak. Kalau tidak disuka rasa pahit, bisa diremas-remas garam ya. Ini ada wortel, terus bawang putih, sama kita pakai bakso temannya. Biasanya sih kalau tumis pare itu kan pakai udang atau pakai ebi, tapi si bapak nggak bisa pakai udang atau ebi, jadi wortel sama bakso mie saja temannya. Sayur juga enak. Nah, ini masaknya kita pakai panci elektrik. Kita akan mereview seberapa manfaat ini ya. Kita kasih nyala dulu, kita panaskan dulu karena dia elektrik, dipanaskan dulu. Terus beberapa menit kalau dirasa-rasa mie panas pancinya, di sana kita kasih masuk minyak. Ini bukan air ya, ini minyak goreng dari Lemonilo. Jernih kan, katanya sih non kolesterol, jadi selalu Jiku pakai ini. Kita tutup dulu sebentar. Nah, kalau panas nih, dikasih masuk nih bawang putih. Kita tumis-tumis dulu bawang putih sampai harum semerbak. Kita tumis-tumis nih bawang putihnya sampai harum semerbak. Kalau bawang putih ketemu minyak, wangi sekali nih. Nah, ada satu belum teriris, tapi biar nih dimakan juga nanti. Oke, terus kita kasih masuk nih juga wortelnya. Kita tumis-tumis nih dulu sebentar. Kemudian baksonya nih tumis-tumis juga dulu sebentar. Tutup dulu. Habis itu kita tambahi air nih supaya agak lembek-lembek sedikit. Ini airnya bukan minyak goreng kayak tadi. Nggak bisa dibedakan minyak goreng sama air karena minyak gorengnya jernih. Setelah itu kalau lembek mie sayurnya, wortelnya, nah ini terakhir parenya dikasih masuk. Oke, terus kita rebus mie barengan semuanya. Nah, kita aduk-aduk nih. Enak itu paria kalau pahit, sehat katanya. Nggak tahu mengandung apa. Yang penting jangan kisah cinta tak yang pahit. Paria mau saja jadi enak sih. Sudahnya itu kita taburi nih ladaku supaya ada pedis-pedisnya sedikit. Terus saya pakai penyedap halawa. Penyedap halawa ini juga agak bagus ya, dia tahan sampai beberapa persen kalau untuk di makanan panas. Habis itu kalau saya sudah pakai mie penyedap begitu, tidak ditambahi misalnya garam. Tapi kalau teman-teman mau tambahi garam nggak apa-apa ji, biar lebih enak sekali. Tapi kalau saya ada mie penyedapnya, cukup nih, itu enak nih.
Nah, kita tutup mie lagi sampai kita tunggu mie matang semua mie, baru kita matikan. Nah, ini masak mie sayur parenya, sayur pare tumis ini sebenarnya, tapi saya kasih berair-air sedikit. Oke, sudah siap dinikmati. Nah, menurut review saya, panci ini sangat recommended buat anak-anak kos atau yang tidak bisa pasang gas, atau ibu-ibu yang lagi traveling. Ini kayaknya berguna sekali. Tapi kelemahannya itu dia masaknya lama. Kalau kompor kan bisa kita kasih cepat apinya, tapi kalau ini tidak bisa. Tapi kalau kita memasak bisa kita tinggali, kita mau lagi sholat atau apa, dia ndak bakalan terbakar karena apinya dia itu mati menyala. Oke, selamat menikmati sayur pare buatan Bunda Faik. Assalamualaikum. And then review selanjutnya kita masak nasi di panci elektrik. Ini berasnya saya sudah siapkan ya, sudah dicuci terlebih dahulu. Terus kasih masuk seperti kita masak nasi di rice cooker. Ya, ditambahin nih airnya, diukur-ukur. Mungkin ada yang kayak saya teman-teman, kalau masak nasi sampai sekarang tidak bisa dilihat langsung, harus diukur pakai jari. Oke, kita tunggu beberapa menit. Sepertinya kayak 20 atau 30 menitan ya, tunggu matangnya. Nah, kita lihat ini sudah ada gelembung kehidupan. Bukan ya teman-teman, ini gelembung panasnya, dia sudah mau masak nih. Tapi kita tutup dulu nanti. Nah, ini sudah 70% sudah mau masak. Tapi kalau pakai panci ini kayaknya diaduk-aduk sama jika ya kita masak di kompor. Di kompor kita aduk bawahnya supaya tidak hangus ki bawahnya. Nah, ini sudah matang, tapi belum matang sempurna. Jadi bagusnya kita kukuskan. Kalau kita beli ini panci, kita juga dapat kukusan di atasnya. Nah, itu fungsinya untuk kalau kita masak nasi, kita pakai kukusan biar tambah enak nasinya. Nah, ini kita kasih masuk mie di kukusannya. Kalau masak nasi di panci elektrik ini kayaknya kalau saya lebih simple kita pakai rice cooker. Karena kalau rice cooker kan dia memang fokus untuk nasi, jadi enggak perlu kita cek-cek lagi, enggak perlu kita aduk-aduk, dia tidak gosong jadi bawahnya. Kalau ini harus kita aduk-aduk bawahnya supaya dia tidak gosong-gosong sedikit, dan tidak perlu kita kasih kukusan kalau di rice cooker. Nah, ini kita harus taruh di kukusan supaya tambah enak karena seperti kayak pakai kompor. Tapi kita panaskan dulu pancinya sebentar, kasih mendidih airnya, tunggu beberapa menit.
ini enggak usah dicuci ya, karena kan bekasnya tadi nasinya. Ditambah saja air. Nah sudah deh, kasih naik nih di atas kukusannya. Nah ini sudah matang, nasinya siap di